Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat bergabung, selamat berjumpa kita kembali. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema Hidup Indah dengan Sunnah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullahu Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Walhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita pada kesempatan ini, pengasuh live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah, Ustadzun Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan akhi saya. Ahlan, kaif halakum Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa kembali menemani Ustadz di studio kita ini. Alhamdulillah. Lama rasanya tak bisa bersama antum Ustadz. Barakallahu fiik. Baju wangi Ustadz ya. Iya. Alhamdulillah bisa kembali menyapa pemirsa kita di studio Jember Fatwa TV. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua keluarga semua sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga antum dan juga ikhwah semua pemirsa Fatwa TV demikian pula. Alhamdulillah, kita berharap terlebih di akhir-akhir ini kita dengar banyak di antara saudara kita yang sakit Ustaz. Iya. Alhamdulillah, semoga para kaum muslimin pemirsa dimanapun berada dalam keadaan lindungan Allah dan sehat walafiat. Baik Ustaz, langsung saja di awal ini kita minta berupa nasihat Ustaz. Nah kita tahu Ustaz takhusus atau jurusan ketika belajar tentang fikih sunnah atau tentang hadis gitu saya, jurusan hadis. Nah kita minta berupa nasihat, bagaimana sih di mata kaum muslimin kedudukan hadis itu Ustaz? Bisa saja. Baik, insyaallah. Tafadhal maskura ma'jur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang masyhur dalam Musnad At-Tabarani, Mu'jam At-Tabarani, dan juga Al-Mustadrak lil Hakim, ada seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Beliau sedang duduk bersama beberapa orang di majlisnya. Beliau mengajak mereka memberikan nasihat dan pelajaran. Tiba-tiba satu dari mereka mengatakan, "La tuhadditsna illa bil Qur'an." Jangan kalian ajak kami atau jangan kalian ajari kami kecuali dengan Al-Qur'an. Dalam sebuah riwayat disebutkan, "La nuridu illa Al-Qur'an." Kami hanya menginginkan Al-Qur'an saja. Maka Imran bin Husain radhiyallahu anhuma agak tersinggung dan juga marah dengan pertanyaan atau pernyataan orang ini. Dengan demikian berarti orang itu mengingkari keberadaan dan kedudukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tepatnya orang seperti ini telah terjangkit penyakit ingkarus sunnah. Tidak mau menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya ingin beramal dengan Al-Quran dan tidak mau menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imran bin Husain radhiyallahu anhu mengatakan, "Ara'aita law wukilta anta wa ashabuka aw wa amthaluka ila al-Qur'an atajidu fihi salat adh-dhuhri arba'an wa salat al-'asri arba'an." Coba kalau seandainya orang seperti kamu dan semua komunitasnya hanya akan berpegang dengan Al-Quran saja tanpa mau kembali kepada hadis, apakah kalian akan mendapati di dalam Al-Quran salat zuhur dan salat asar 4 rakaat?
ara'aita wa salata al-maghribi thalathan tuqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayain. Dan juga salat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat pertama dibaca dengan suara keras. Ada seperti itu di dalam Al-Quran. Kemudian beliau juga mengatakan, ara'aita law wukilta anta wa amthaluka ila al-Quran hal tajidu fi kulli 200 khamsa wa fil ibli kada wa kada wa fil baqari kada wa kada. Kalau engkau hanya akan mengambil Al-Quran, apakah engkau akan mendapatkan tentang ketentuan zakat bahwa setiap pada 2 ekor atau 200 ekor dari kambing harus dizakati 5 ekor. Kemudian pada zakat onta dan juga sapi sekian dan sekian ukurannya. Ara'aita law wukilta anta wa ashabuka ila al-Quran hal tajidu at-tawafa bil baiti sab'an wa baina as-safa wal marwata sab'an. Apakah jika seandainya kamu hanya akan berpegang dengan Al-Quran tanpa hadis, kamu akan mendapati atau mendapatkan dalil tawaf di Ka'bah itu 7 kali, antara Safa dan Marwah yang dikatakan sa'i juga 7 kali. Kemudian ay qaum khudhu anna, wahai jamaah, wahai kaum, kalian harus ambil dari kami. Kalau kamu tidak mengambil dari kami, la tudillun, kalian akan tersesat. Para sahabat mereka memahami Al-Quran dari hadis Nabi SAW. Dengan demikian, hadis memiliki kedudukan untuk menjelaskan Al-Quran. Dan tidak mungkin ada orang bisa paham terhadap Al-Quran kalau dia tidak mau menerima hadis. Maka Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, alaikum bis sunnati fa innaha syarihatun lil Qur'ani muwaddihatun lah. Kalian harus mengambil hadis, kalian harus menjadikan hadis sebagai rujukan. Karena hadis sebagai penjelas dalam Al-Quran dan juga yang akan menerangkan dengan detail isi Al-Quran. Dan ini merupakan ketegasan juga dari Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran pula perintahnya. Allah Azza wa Jalla menyatakan, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW lakukan. Dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW tinggalkan. Kemudian dalam Al-Quran juga dikatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran agar engkau jelaskan kepada mereka. Engkau jelaskan kepada mereka dari apa-apa yang ada di dalam Al-Quran yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka mau berfikir. Dengan demikian, semua gerak-gerik, pernyataan maupun contoh keteladanan yang ada pada diri Rasulullah SAW merupakan wahyu yang juga harus dijadikan pedoman. Bahkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud rahimahullah, Rasulullah SAW menyatakan, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa sungguhnya aku mendapatkan wahyu yang sama, yang satu Al-Quran dan satu yang hampir sama dengan Al-Quran dari sisi bahkan sama dengan Al-Quran dalam sisi pendalilan maupun kekuatan hujjahnya. Para ulama mengatakan sebuah hadis apabila dia sahih, maka secara hujjah atau alasan pedoman dan juga dasar dalam beribadah sama hukumnya selama dia hadis yang sahih. Maka hadis ini menjadi patokan. Tidak mungkin seseorang bisa melaksanakan syariat Islam jika dia tidak bisa mempelajari Islam secara keseluruhan dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dan orang-orang yang berusaha menolak dan memisahkan Al-Quran dari hadis, dia tidak bakal bisa menerima Islam dengan benar. Kita tahu bahwa hadis yang sahih menunjukkan Rasulullah SAW telah meninggalkan untuk umatnya 2 peninggalan. Peninggalan yang jika seandainya betul-betul diamalkan, umat ini tidak akan tersesat. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di in i'tasamtum bihi kitabullah. Kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan kepada kalian 2 hal, seandainya kalian pegangi kalian tidak akan tersesat. Kemudian disebutkan di situ kitabullah. Tidak ada penjelasan tentang sunnah di situ atau hadis, akan tapi para ulama menyebutkan bahwa Al-Quran mencakup hadis Nabi SAW. Dan kita sebutkan tadi bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran seringkali masih berupa perintah umum, sehingga perlu mendapatkan perinciannya di dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW dalam haji pun mengatakan, khudhu anni manasikakum.
la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Ambillah pelajaran haji dariku, karena bisa jadi setelah tahun ini aku tidak akan bertemu dengan kalian. Dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tata cara haji beliau menjadi penjelas apa yang ada di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk menunaikan ibadah haji menuju Ka'bah. Maka Al-Quran dan hadis jalan beriringan dalam sisi pendalilan maupun dasar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan dua hal ini sebagai warisan untuk umat. Dan kita tahu bahwa seorang ahli waris merupakan orang yang pilihan. Tidak mungkin ada sembarang orang yang akan berebut warisan kalau bukan merupakan orang yang memang dijadikan yang berhak dalam menerima warisan. Alangkah mulia dan istimewa ketika seseorang bisa mendapatkan jatah warisan semakin banyak dan semakin besar dan mulia. Dan ini merupakan keistimewaan para ulama. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Sungguhnya para ulama merupakan pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi tidak mewariskan uang, dinar maupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka orang yang bisa mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mendapatkan warisan yang istimewa dan luar biasa. Dan warisan itu berupa Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsu, itu merupakan wahyu. Dan ini pernah dikritikkan oleh orang kafir Quraisy ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau selalu bermulazamah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kajian-kajian dan dakwahnya, dan beliau tulis apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang kafir Quraisy berusaha untuk mengkat, untuk menjadikan sebuah pemutus jaring atau tali kajian Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penulisan Abdullah bin Amr. Taktubu kulla syai'in wa huwa basharun yatakallamu fi halir ridha wal ghadab. Kamu tulis semua yang disabdakan dia, padahal dia adalah manusia biasa. Dia juga berbicara seperti orang-orang lain dalam kondisi marah maupun dalam kondisi ridha. Maka sempat Abdullah bin Amr menghentikan penulisan itu hingga beliau melapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uktub fa walladhi nafsi biyadihi la yakhruju minhu illa haqq." Tulis, karena tidak ada yang keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Dan ini sudah semestinya menjadi perhatian kaum muslimin. Tidak layak seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak mengetahui apa yang berkaitan dengan sabda maupun keteladanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kaitan erat dengan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak kenal hadisnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Hadis sahih sekali, masyhur, dikenal sekali. Tidak mungkin kalian beriman atau tidak sempurna keimanan kalian sampai aku lebih dicintai daripada anak, orang tua dan semua manusia. Artinya para ulama menyebutkan ajaran beliau harus menjadi pilihan pertama sebelum pilihan orang banyak. Sebelum pilihan keluarga, orang yang paling dicintai, anak, pasangan dan juga orang lain. Bagaimana cara kita mengetahui pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya kita tidak mempelajari hadisnya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mempelajari agama ini, dan alhamdulillah fasilitas dan sarana dalam mendalami agama baik dari sisi tafsir, hadis, penjelasan para ulama, fikih dan juga lain-lainnya sudah mudah di zaman kita. Tergantung bagaimana kita mau memanfaatkan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala termasuk menjadikan kita orang-orang yang digunakan untuk menerima kebaikan lalu menyebarkannya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang justru menjadi penutup kesempatan
disebarkannya kebaikan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Berarti hadis dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan Ustaz. Iya, betul, seperti itu. Bisa jadi kita tahu tata cara ibadah dari hadis Ustaz. Iya. Masya Allah. Tapi Ustaz, jazakallah khairan atas Jazakumullah nasihatnya di khairan. pembukaan ini. Semoga bermanfaat. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita informasikan juga live interaktif kita kali ini juga dirilai oleh radio tergabung di RTVC, Asosiasi dari Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Kita ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan, dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 033154460087, 033154460087. Baik Ustaz, izinkan kita bacakan soal yang pertama yang telah masuk. Yang pertama dari Abu Abdullah di Kota Istimewa Yogyakarta. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ana sangat dongkol melihat seorang ustadz yang mengajarkan sholat baru dan mengijazahkan kepada jamaahnya. Menurut saya itu suatu kekurang ajaran yang tidak bisa ditolerir karena menganggap sholat yang diajarkan Rasulullah masih kurang. Saya sangat khawatir anggota grup yang melihat videonya bisa terpengaruh, ikut hanyut dalam kesesatan tersebut. Bagaimana cara mendakwahi anggota grup agar tidak fans dengan ustaz tersebut? Saya sendirian yang menentang itu Ustaz. Baik. Sebelumnya pada pertemuan yang lalu ada Akh Fatoni dari Jember bertanya tentang perintah untuk membunuh cecak, dan dia katakan kenapa ada dosa yang diwariskan, dan kita sebutkan tidak ada dosa yang ada diwariskan. Dan pada saat itu saya sampaikan bahwa hadis yang berkaitan dengan cecak kenapa diperintahkan untuk dibunuh, karena memang dinukil bahwa dia termasuk justru hewan yang ikut menghidupkan api atau membesarkan api pada saat seluruh hewan akan mematikan api yang membakar Nabi Ibrahim. Saya sampaikan waktu itu kalau seandainya riwayat itu sahih, dan memang sahih. Riwayat itu memang sahih, ada dalam Sahih Bukhari dari jalur Ummi Syarik radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang cecak ketika diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh, maka Rasulullah SAW menyebutkan juga alasannya wa kana yanfukhu ala Ibrahim, karena cecak waktu itu termasuk yang meniup agar api semakin besar untuk membakar Nabi Ibrahim. Akan tapi para ulama menyebutkan bahwa bukan itu satu-satunya dasar untuk diperintahkannya membunuh cecak. Ya, sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan al-wazagu fuwaisiq. Ya, cecak itu merupakan hewan yang merugikan, membahayakan, sehingga memang perlu untuk dibunuh. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW justru memotivasi umat untuk membunuh cecak. Rasulullah SAW menyatakan man qatala wazaqatan fi awwali darbatin kutiba lahu 100 hasanah. Barang siapa yang bisa membunuh cecak sampai mati, ya, dalam sekali pukul, maka dia akan mendapatkan 100 kebaikan. Wa man qatalahu fi ad-darbati tsaniyah kutiba lahu kadza wa kadza hasanah. Barang siapa yang bisa membunuh dan sampai mati dalam pukulan kedua, maka dia akan mendapatkan kebaikan sekian dan sekian. Wa in qatalahu fi ad-darbati tsalitsah kutiba lahu kadza wa kadza hasanah. Kalau seandainya dia berhasil membunuh sampai mati pada pukulan ketiga, maka dia akan mendapatkan kebaikan sekian dan sekian. Sehingga kesimpulan para ulama, perintah untuk membunuh itu bukan karena dia semata-mata yang meniup, akan tetapi memang Rasulullah SAW pertama memotivasi umatnya untuk itu dan memberikan pahala, janji pahala. Yang kedua karena memang cecak itu membahayakan, begitu. Jadi memang tidak ada dosa warisan. Itu pun di hewan. Ya, di manusia saja tidak ada wala taziru wazratu wizra ukhra. Tidak ada orang menanggung dosa orang lain, apalagi di hewan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan yang tadi disampaikan tentang salawat yang disebutkan tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya misalkan, apalagi ada sanadnya. Wallahu a'lam. Kita yang mempelajari hadis selalu meneliti dan juga
ajari untuk selalu disiplin dalam mempelajari dan meneliti hadis. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti ahli hadis tabi'in Muhammad bin Sirin rahimahullah, al-isnadu minad din walau la isnadu laqala man syaa ma syaa. Ya, sanad itu merupakan agama, bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, niscaya semua orang akan berbicara tentang apa yang mereka mau. Sehingga sanad itu perlu dipelajari. Ya, perlu dipelajari. Bukan ada atau tidak saja, karena seseorang bisa memberikan sanad panjang akan tetapi ternyata sanadnya tidak sahih. Seperti yang disebutkan oleh para ulama, fihi majahil, banyak sekali yang tidak dikenal orangnya. Bahkan apalagi sekalipun ada sanadnya akan tapi ternyata dikenal dengan pemalsu hadis. Repot sudah, sanad tidak cukup untuk itu. Yang kedua, salawat merupakan ibadah. Ketika kita melakukan sebuah ibadah, maka kita harus memiliki dasar yang jelas. Salawat secara umum merupakan ibadah yang ditegaskan dalam Al-Quran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepada Nabi kalian dan berikan salam. Kemudian dalam hadis juga disebutkan, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang kikir, orang pelit itu adalah orang yang mendengar namaku disebut maka dia tidak bersalawat kepadaku. Dalam hadis yang lain sahih, Rasulullah SAW menyatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashra. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah Azza wa Jalla akan berikan salawat kepada dia 10 kali. Dan para ulama menyebutkan salawat dari Allah artinya ampunan. Adapun dari malaikat maka artinya doa. Ini seperti ditafsirkan sebagian ulama. Maka amalan ibadah ketika menjadi sebuah ibadah harus dipelajari dasarnya. Tidak boleh seseorang berinovasi. Dan ketika seseorang mempersulit diri, ini yang disebut dengan takalluf. Takalluf artinya menyusahkan diri sehingga seseorang justru akan berat untuk menerapkan, akhirnya dia lari dari agama. Maka ini yang disebutkan dalam hadis yang sahih, inna hadzal dina yusrun wa lan yushadda hadzal dina ahadun illa ghalabahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama ini mudah dan tidak ada orang yang berusaha untuk mempersulit kecuali dia akan dikalahkan oleh agama. Di antara bentuk takalluf atau mempersulit diri adalah mereka berinovasi dengan ibadah. Sehingga ketika kaum muslimin berupaya untuk melaksanakannya, mereka kesulitan, akhirnya mereka tidak mau. Dan efek lainnya, justru ibadah yang benar akan tersingkirkan karena banyak inovasi-inovasi baru itu. Maka seseorang ketika bisa mencukupkan diri dengan apa yang dirukil dari Nabi SAW dengan hadis yang sahih, maka adalah ini merupakan keistimewaan dan kemudahan dalam Islam. Salawat seperti disampaikan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar, kemudian ada beberapa sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, alimna kaifa nusallimu alaika fa kaifa nusalli alaik. Kami sudah tahu bagaimana bersalam kepada antum, bagaimana sekarang kami ingin bersalawat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam lama. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Bahkan kami sampai berharap dan berandai-andai, coba teman kita ini tidak bertanya. Sampai membuat Rasulullah SAW terdiam lama. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW bertanya, mana tadi yang bertanya tentang salawat? Lalu beliau mengatakan, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wassalamu kama qad alimtum. Salawat seperti ini dan salam sudah seperti yang kalian ketahui. Ini yang dikenal oleh para ulama sebagai salawat al-Ibrahimiyah. Ya, adapun salawat yang ringkas mengatakan Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak apa-apa, cukup. Dan ketika seseorang ingin mencari atau membuat salawat yang panjang, digubah sendiri kata-katanya sementara hadisnya tidak ada, maka kita khawatir justru selain mempersulit diri, hal itu akan memberikan sebuah kelancangan yang ingin membuat tandingan dalam salawat yang sudah ada dalam syariat seperti itu. Maka seandainya tidak ada efek negatif kecuali memberatkan umat, itu sudah cukup untuk menjadi
larangan. Bagaimana justru ada yang lebih tegas bahwa itu akan mengada-adakan sebuah ajaran baru. Wallahu taala a'lam. Ustaz, barakallahu fikum, jazakallah khairan atas Jazakumullah jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Satu penelpon telah terhubung Ustaz dari Mas Fotoni Jeddah. Masya Allah, langsung ditelepon Ustaz. Iya, Kita Masya coba Allah. sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Mas Fotoni. Iya, itu ya Ustadz, orang yang memelihara anjing itu kan selain anjing pemburu atau penjaga tanaman dan binatang, maka pahalanya akan berkurang setiap hari 1 kirot. Nah, di sini itu kan kalau anjing misalnya dengan tujuannya hanya untuk memberi makan, nah itu berkurang 1 kirot. Kan tujuannya itu dalam hal kebaikan Ustadz. Mengapa itu bisa berkurang 1 kirot Ustadz? Kalau misalnya selain dari 3 tujuan tersebut. Bisa dipahami. Iya. Baik. Cukup Mas Fotoni. Ya. Terima kasih. Barakallahu fiik. Ditunggu jawabannya. Silakan Ustaz. Baik, hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, man ittakhadha kalban illa kalba masyiyatin aw saydin aw illa kalba saydin aw mashiyah aw harthin, ya, intaqasa min ajrihi kulla yawmin qiratan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memelihara, bukan memberi makan, akan tetapi memelihara, ya, memelihara anjing yang selain memiliki kebutuhan atau yang tidak dibutuhkan. Kebutuhan itu apa? Disebutkan di situ untuk berburu atau untuk menjaga masyiyah, hewan ternak, atau untuk menjaga tanaman. Ya, maka pahalanya akan berkurang setiap hari 1 qirat. Dan di sini tidak menghalangi seseorang untuk memberi kebaikan seperti memberi makan. Bahkan ada seorang yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Seperti dalam Sahih Bukhari, bahkan ada seorang wanita berzina. Seorang wanita yang berzina, dia memberi minum air dengan sepatunya kepada seekor anjing, lalu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada larangan untuk memberi kebaikan. Adapun memelihara anjing ini merupakan larangan dalam syariat, dan hadis ini sendiri sudah merupakan larangan. Yang pertama, yang kedua, ada hadis lain yang menunjukkan bahwa malaikat rahmah tidak akan masuk rumah yang ada foto, gambar ataupun mungkin lebih umumnya adalah gambar kemudian anjingnya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merasa bahwa Jibril datang terlambat. Ternyata setelah beliau tanya, di situ ada gambar dan juga ada anjing. Naam. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw tasawir atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, malaikat rahmah, kata para ulama, malaikat yang dimaksud adalah malaikat rahmah, bukan malaikatul maut atau malaikat yang pencatat keseharian. Karena malaikat pencatat amal seseorang akan masuk saja terus-menerus, kemudian malakul maut juga akan masuk juga ke semua tempat, meskipun tempat yang isinya maksiat. Ketika ditugaskan untuk mencabut nyawa seorang, dia akan masuk di semua tempat, ya. Akan tapi yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah malaikatul rahmah. Malaikat rahmah tidak akan masuk rumah seorang yang ada tamathil, ya, patung, gambar maupun anjingnya, seperti itu. Sehingga hadis tadi dan juga hadis ini memang menunjukkan larangan seseorang tanpa ada kebutuhan untuk memelihara anjing. Di samping para ulama juga menjelaskan bahwa anjing itu hewan yang najis, sehingga agar tidak membuat kaum muslimin terganggu dengan najisnya, terganggu dengan suaranya, terganggu juga dengan sifatnya yang memang mengganggu, seperti itu. Dan diberikan keringanan untuk orang yang membutuhkan. Dari zaman itu, zaman Nabi SAW sampai zaman sekarang, ada orang yang membutuhkan, ya, mereka latih anjing-anjingnya untuk berburu atau bahkan sampai menjadi anjing pelacak. Adapun orang yang tidak membutuhkan, hanya selain hobi saja, maka ini yang masuk dalam ancaman hadis Nabi SAW. Terakhir, hadis ketika menunjukkan sebuah perintah dan larangan, maka sikap seorang mukmin hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Pernyataan seorang mukmin ketika diajak untuk
menjalani perintah Allah dan Rasulnya hanyalah mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, bukan apa hikmahnya, ditanya kenapa begini, cocok atau tidak, seperti itu. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu Jazakumullah fikum atas khairan. penjelasannya. Demikian yang bertanya Mas Fatoni di Jember, semoga bisa dipahami. Baik, kita coba sapa penelpon dari Tasikmalaya, Pak Devri. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak Devri. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Pak Defri. Semoga Allah melindungi Pak. Amin. Amin, amin wa iyyakum. Yang saya tanyakan Ustaz mengenai bab sholat Ustaz. Iya. Kalau untuk sholat jamaah itu saya kebetulan mukim mau keluar kota. Kalau untuk melaksanakan sholat jamaah itu Ustaz atau qashar tersebut setelah saya sholat zuhur berjamaah, lalu saya ingin sholat jamaah asar Ustaz. Bagaimana sunnahnya Ustaz? Tolong penjelasannya. Sekali lagi atas jawabannya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Devri di Tasikmalaya, silakan Ustaz. Baik, ada dua pembahasan ya. Yang pertama jamak, menggabungkan dua solat yang satu rumpun atau satu waktu, seperti zuhur dan asar, maghrib dan isya. Itu namanya menggabungkan atau jamak. Yang kedua qasar. Qasar artinya meringkas antara solat yang rakaatnya 4 menjadi 2. Ya, ini namanya qasar. Dan qasar ini erat kaitannya dengan safar, sehingga orang yang akan melakukan atau mendapatkan rukhsah keringanan mengqasar solat, meringkas solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, hanya orang yang sudah melakukan safar. Sementara dia berada di tempat domisili atau dia masih mukim, dia belum berhak untuk melakukan qasar itu. Adapun jamak atau menggabung boleh dilakukan di tempat dia domisili. Entah dia akan safar atau dia dalam kondisi hujan atau dia takut atau sakit dan uzur lainnya. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menjamak atau menggabungkan antara dua salat tanpa ada uzur sama sekali. Ibnu Abbas ditanya, "Lima fa'ala dzalik?" Kenapa Rasulullah SAW melakukan jamak dua salat itu tanpa ada alasan? Beliau mengatakan, "Kaila yuhrija ummatahu," agar tidak memberatkan umat ini. Ini bukan berarti sebagaimana penjelasan para ulama kita bermudah-mudah untuk menggabungkan dua salat, tidak. Bahkan ini bisa menjadi tanda kemalasan orang salat. Akan tetapi ketika seorang memiliki kebutuhan untuk melakukan safar atau sakit atau yang semacamnya seperti yang kita sebutkan tadi, dia boleh menjamak sekalipun dia masih di tempat domisili. Dengan demikian, ketika antum ingin melakukan perjalanan, lalu antum ingin melakukan perjalanan setelah waktu salat zuhur, antum boleh melakukan jamak dengan melaksanakan salat zuhur pada waktunya 4 rakaat, lalu setelah itu antum melaksanakan salat asar setelah salat zuhur 4 rakaat pula, karena antum masih berada pada tempat domisili. Kalau antum sudah jalan, lalu di tengah jalan antum ingin menjamak dan melaksanakan salat yang 4 rakaat, antum boleh mengqasar menjadi 2 rakaat. Ya, kalau seandainya salat zuhurnya di kampung, lalu antum melakukan perjalanan sehingga sholat asarnya di jalan, maka sekalipun tidak dijamak dengan zuhur, tidak digabungkan dengan zuhur, akan tetapi sholat asar pada waktunya, karena anda sudah safar, maka anda boleh melakukan 2 rakaat saja sholat asar itu. Akan tetapi para ulama menjelaskan, jika kita melaksanakan sholat itu berada di belakang orang yang mukim, antum orang Jakarta misalkan, tadi dari Bogor ya, atau dari mana? Dari Tasik. Ya, dari Tasik misalkan mau ke Jawa Timur. Baik, sampai di Jawa Tengah berhenti untuk melaksanakan sholat isya. Nah, harusnya antum boleh melaksanakan sholat isya 2 rakaat, tapi ketika antum berhenti pas waktu sholat isya orang kampung di Jawa Tengah, akhirnya antum sholat di belakang orang yang mukim, sholatnya isya, maka antum harus menggenapkan menjadi 4 rakaat. Seperti itu sunnahnya. Dan memang tidak ada batasan selama kita masih berada dalam keadaan safar terus-menerus. Akan tetapi jika kita sampai pada sebuah tempat tujuan safar kita, dan kita akan tinggal di sana lebih dari 4 hari, maka sebagian ulama mengatakan maka kita sudah diniatkan seperti orang mukim. Contoh, antum dari Tasik kemudian datang ke Jawa Timur, hanya ingin mengantar anak saja.
hanya ingin mengantar anak untuk kuliah atau masuk pesantren atau hanya karena kebutuhan bisnis sehingga saya rencana mau ke sana cuma 1 hari saja, maka antum laksanakan qasar boleh. Kemudian antum pulang. Akan tetapi jika antum dari sejak pertama mau berangkat, antum sudah niat nanti saya di Jawa Timur mau tinggal selama 1 pekan. Di rumah saudara 2 hari, di saudara satunya 2 hari, di tempat bisnis 4 hari. Wah, ini sudah 1 pekan. Para ulama mengatakan ketika dia sudah niat untuk tinggal lebih dari 4 hari, maka sudah dihukumi seperti orang mukim. Maka dengan demikian, pertama dia datang dan sampai, maka dia sudah tidak boleh mengqasar sholat. Tapi menjamak ketika dalam kondisi dibutuhkan boleh. Menjamak, menggabungkan zuhur dan asar karena hujan atau karena capek, atau karena sakit, atau karena takut, ketinggalan rombongan dan sebagainya boleh untuk menjamak, menggabungkan. Tapi kalau qasar, meringkas sholat menjadi 2 rakaat, ini seperti kita sampaikan tadi menjadi ciri khas safar. Kalau kita sudah datang ke sebuah tempat dengan niat ingin tinggal lama, maka kita sudah seperti orang yang mukim. Taib, kalau tidak niat bagaimana? Niat tapi meleset. Misalkan saya hanya akan berurusan dengan partner bisnis aja, ketemu 2 hari langsung pulang. Ternyata sampai sana ada urusan baru dan harus diurus terus menerus. Sehari rencananya selesai, ternyata molor sampai besok, ternyata molor sampai besok, sampai 2 pekan nggak selesai juga. Padahal niatnya cuma 2 hari saja. Nah, para ulama menjelaskan selama memang tidak ada niat untuk tinggal lebih dari 4 hari, maka dia boleh mengqasar selama itu sekalipun lebih dari 4 hari. Nah, karena kaitannya dengan niat sehingga seseorang ketika safar dia tidak sama dengan kondisi orang yang domisili atau tinggal. Ya, sekalipun saya seorang musafir atau orang yang safar, tapi ketika saya sudah menentukan saya akan tinggal seminggu di sini, maka persiapan dan juga kegundahan orang yang safar itu tidak ada. Kita sudah siapkan. Beda dengan orang yang hanya ingin 1 hari saja. Dia terikat hati dan pikirannya dengan safar berikutnya. Seperti itu setidaknya hikmah yang disampaikan oleh para ulama. Wallahu taala a'lam bissawab. Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Satu penelpon dari Riau, Ibu Rosmi. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon bimbingannya, Ustaz. Saya bingung mana yang betul dan mana yang sesuai dengan sunnah Nabi dan mana yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Umpamanya, setiap bimbingan sholat lengkap, bimbingan sholat sunnah, yang bacaan ruku itu adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dan sesudah dan i'tidal rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sesudah itu sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi dan duduk antara 2 sujud itu rabbi ufli warhamni wajibni warfa'ni seterusnya. Tetapi saya dengar di TV cuma pendek saja. Yang mana yang betul, Ustaz? Yang saya dengar di TV, kalau ruku subhana rabbiyal azim, kalau sujud subhana rabbiyal a'la, kalau bangun dari ruku itu mana walakal hamdu, dan duduk antara 2 sujud adalah subhana rabbighfirli. Ya, baik. Wajah yang mana yang betul-betulnya, Ustaz? Baik, Ibu. Saya bingung gitu. Setiap buku saya baca panjang gitu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Siap, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosmi di Riau. Tafadhol, Ustaz. Baik, kita sering sampaikan bahwa ada beberapa perbedaan yang sifatnya bukan khilaf tadad, akan tetapi khilaf tanawwu'. Ya. Perbedaan yang sifatnya bukan bertentangan akan tetapi justru saling melengkapi. Di antaranya adalah justru doa-doa di dalam salat. Selama sebuah doa ada riwayat yang sahihah, maka semua bisa dikatakan sunnah. Semua bisa diterapkan dan kita bisa amalkan. Bahkan yang lebih bagus kalau seandainya kita ganti-ganti doa di sini
salat yang rakaat kesini kesekian, kemudian salat yang lain kita pilih doa yang lain dan sebagainya. Nah, termasuk di antaranya adalah doa iftitah, doa ruku', doa sujud, doa duduk di antara dua sujud, dan juga termasuk doa tasyahud. Tasyahud macam-macam doanya seperti doa ruku' dan doa sujud. Dan tadi yang disebutkan itu salah satu dari doa yang sahih riwayatnya. Ya. Entah dengan tambahan maupun tanpa tambahan, subhana rabbiyal azimi dan tambahan wa bihamdi, dan juga dengan subhana rabbiyal a'la dan tambahannya wa bihamdi. Kemudian rabbana walakal hamdu dan tambahannya mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, ada tambahannya lagi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, ada tambahan lain lagi ahlas tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini adalah doa yang sama-sama diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketika duduk di antara dua sujud, Allahumma ighfirli warhamni warfa'ni wajburni wa'afini warzuqni, itu juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sekalipun sebagian ada yang lebih kuat dari yang lain, akan tetapi selama riwayat itu sahih dan atau hasan, maka bisa diamalkan dua-duanya. Ya, seperti juga doa iftitah. Doa iftitah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwa riwayat yang paling sahih terhadap doa iftitah adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayai. Beliau sampaikan itu, akan tapi beliau memiliki pilihan lain, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, ila seterusnya. Sampai seterusnya. Sehingga mau pilih yang manapun selama riwayat itu benar, sahih, boleh saja. Seperti itu. Jadi tidak usah bingung ketika riwayat itu benar semuanya, dipraktikkan saja semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, barakallahu fikum, berarti bisa divariasi Ustaz ya? Iya, seperti itu. Dan tertujuannya untuk apa Ustaz? Agar kita bisa menerapkan sunnah secara umum, karena Rasulullah SAW ketika pernah membaca seperti ini itu sunnah, ketika membaca seperti ini itu sunnah, kecuali kalau memang ada doa yang sudah dihapus, tapi wallahu alam tidak ada yang seperti itu. Dan Rasulullah SAW memang seperti riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ketika di akhir hayat beliau lebih banyak membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli misalkan, kemudian mengucapkan doa-doa tertentu. Ini tidak menghapus doa-doa yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah benar di antara tujuan juga agar sholatnya lebih khusus? Iya, agar seseorang bisa lebih menghayati apa yang dia baca. Seperti itu. Ketika dia sudah membaca doa-doa yang sudah di luar kepala, seringkali dia keluar saja tanpa memperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan barakallahu fiik atas penjelasannya. Demikian Ibu Rosmi di Riau, semoga bisa dipahami dan bisa diamalkan Ibu, dan lebih semangat lagi menghafal doa-doa yang lain. Ya, insyaallah taala. Baik, kita coba langsung sapa penelpon dari Sulsel nih, Pak Adi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Adi. Barakallahu fiikum, Ustaz, izin bertanya. Barakallahu fiikum. Ini Ustaz tentang doa salat ba'da Jumat itu Ustaz, 4 rakaat itu apa boleh dikerjakan di masjid 2 rakaat, di rumah 2 rakaat Ustaz? Iya. Cukup Bapak? Enggak, dua yang pertanyaan selanjutnya lagi Ustaz, ini tentang salat qobliyah duhur itu Ustaz, 4 rakaat itu apa digabung atau 2 kali salam Ustaz? Iya. Baik. Cukup Bapak Adi. Yang ketiga Ustaz, doa bila bersin di dalam sholat itu doa yang seperti apa Ustaz? Bersin dalam sholat. Baik, terima kasih Pak Adi. Ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Iya, yang pertama tentang sholat setelah Jumat. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Apabila salah seorang di antara kalian selesai melaksanakan salat Jumat, hendaklah dia salat sunnah 4 rakaat. Dan ada hadis dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa melaksanakan 2 rakaat, seperti dalam riwayat Ibnu Umar, hafiztu 10 rakaat. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Kata Ibnu Umar, aku menghafal ada 10 rakaat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan salat sunnah 1 hari. Di antaranya adalah raka'ataini ba'dal jumu'ati fi baitihi. 2 rakaat setelah salat Jumat yang dilaksanakan di rumahnya. Nah, para ulama mengambil kesimpulan bisa sesekali
melaksanakan sholat 4 rakaat, sesekali 2 rakaat. Atau ada yang merinci, kalau dilakukan di rumah 2 rakaat, kalau dilakukan di masjid 4 rakaat. Dan kaitannya juga dengan pertanyaan kedua, sholat qabliyah zuhur ketika dilakukan 4 rakaat. Ini juga sama dengan ba'diyah zuhur. Dalam riwayat Ummi Habibah kalau tidak salah, Rasulullah SAW mengatakan man hafadha ala 4 rakaatin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramallahu 'alaihi an-nar atau kama qala harramallahu 'alaihi an-nar atau kama qala sallallahu. Orang yang bisa memelihara dan menjaga, melestarikan 4 rakaat salat sunnah sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah Azza wa Jalla akan haramkan dia dari api neraka. Hadisnya sahih. Nah, ini apakah bisa dilakukan 4 rakaat sekaligus dengan satu salam? Wallahu a'lam, pendapat mayoritas ulama mereka mengatakan 4 rakaat itu dilakukan dengan 2 kali salam, 2 rakaat, 2 rakaat. Ada riwayat dalam hadis dikatakan salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat malam dan salat siang dalam sunnah Nabi SAW dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sekalipun sebagian ulama ahli hadis memperbincangkan tambahan wa salatun nahar. Ya, salatul laili wa salatun nahari atau salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat malam dan siang hari 2 rakaat 2 rakaat. Tambahan wan nahar atau siang hari ini dipertentangkan oleh para ulama, dikatakan ini tertambah dan sebagainya. Akan tetapi ini merupakan pendapat para ulama yang banyak yang mengatakan bahwa salat siang hari pun dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Demikian. Maka ketika ada orang melaksanakan salat duha 8 rakaat pun dilakukan dengan 4 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Dan memang ada pendapat sebagian ulama yang membolehkan 4 rakaat sekali salam. Ya, termasuk qabliyah zuhur atau ba'diyahnya, tapi wallahu a'lam itu bukan pendapat mayoritas para ulama. Kemudian yang ketiga tadi masalah Doa bersin ketika doa bersin tidak berbeda, ya, tidak berbeda. Idza atasa ahadukum falyahmadillah azza wajal. Atau kama qala sallallahu, apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah dia mengucapkan hamdalah, ya, mengucapkan hamdalah. Tidak berbeda di dalam maupun di luar salat. Hanya saja ketika dia di dalam salat dia sedang melakukan ibadah khusus dan sedang berbicara dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga dia disibukkan dengan ibadah yang lebih penting, maka dia tidak dianjurkan untuk mengucapkan doa itu. Sekalipun demikian, seandainya ada orang yang tidak sengaja bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka tidak apa-apa. Hanya orang yang di sebelahnya tidak dianjurkan mengucapkan yarhamukallah. Ya, ini hanya orang yang tidak sengaja saja. Para ulama dari kalangan ahli fikih mereka membicarakan tentang kata-kata yang bisa membatalkan salat. Kata-kata yang bisa membatalkan salat, yaitu diantaranya adalah kata-kata yang bukan termasuk bagian salat dan sampai dipahami maknanya. Nah, ini kata-kata yang asing yang bukan termasuk zikir salat ini bisa masuk ke dalam pembatal. Ya, bisa menjadi pembatal salat seseorang. Maka secara umum seorang memang tidak boleh melakukan perkataan apapun selain dari bagian salat yang dia lakukan. Tapi para ulama memberikan keringanan ketika seorang tidak sengaja lalu dia mengucapkan hamdalah. Karena hamdalah itu selain zikir dia juga termasuk bagian bacaan Al-Qur'an dan semacamnya, wallahu taala a'lam. Akan tapi selama dia ingat maka dia tidak mengucapkan itu. Itu yang ana ingat, wallahu a'lam bissawab. Ustaz, terima kasih Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, kita coba sapa penelpon setia kita, Ibu Rosmini dari Pacitan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Rosmini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah saya mendengarkan itu sholat tahajud yang membaca 100 ayat Al-Quran, itu rasanya kalau kita itu sampai tidak memanfaatkan bacaan-bacaan tersebut, rasanya itu bagaimana? Karena kadang-kadang itu ya namanya manusia, bangunnya kesiangan, rasanya kok gimana? Apa mungkin ada ya amalan-amalan yang bisa kita laksanakan yang kira-kira pahalanya ya seimbang lah dengan membaca 100 ayat Al-Quran.
bagi wanita yang sholatnya di rumah, bagaimana amalan-amalan yang bisa diamalkannya yang untuk mengimbangi ketinggalannya membaca 100 ayat. Terus yang kedua, kalau bacaan di dalam rukuk bermacam-macam. Memang iya benar soke. Tapi kalau kita itu cuma menghafal satu, terus apa hikmahnya menghafal yang beberapa macam itu, Ustaz? Apa kita berdosa kalau tidak diamalkannya? Ya, terima kasih. Jawabannya jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosmini di Pacitan. Tafadhol Ustaz. Baik, pertanyaan yang pertama tadi ada dua jawabannya. Yang pertama, untuk orang yang ketinggalan sholat malam, ya, untuk orang yang ketinggalan sholat malam sampai ketiduran dari sholat malam, maka Rasulullah SAW sebagaimana dalam Sahih Muslim dinyatakan bahwa beliau terbiasa sholat 12 rakaat kalau beliau ketiduran. Kalau beliau ketiduran, maka pada siang harinya di waktu duha atau di waktu-waktu agak siang, beliau akan melaksanakan sholat 12 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, seperti itu. Maka tidak masalah seseorang ketika tidak sempat melaksanakan sholat malam karena ketiduran. Dan orang yang ketiduran, dia dimaafkan, dimaklumi. Bahkan ketika harus meninggalkan sholat fardu pun seorang tidak berdosa karena ketiduran. Rasulullah SAW mengatakan, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Dalam hadis Anas diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang lupa untuk melaksanakan sebuah sholat atau ketiduran, maka hendaklah dia sholat pada saat dia bangun. Artinya tidak ada dosa. Kemudian ketika ada orang ketiduran sehingga sholat malamnya terlupakan, dia bisa melaksanakan sunnah Nabi SAW, sholat 12 rakaat pada keesokan harinya. Kemudian adakah bacaan yang bisa menyamakan dengan 100 ayat? Kita tidak akan berbicara kecuali ada dalilnya. Sehingga ketika ada sebuah keutamaan, kita menyebutkan ketika ada dalil. Kalau tidak ada, maka kita tidak bisa menyebutkan apa-apa. Akan tetapi secara umum membaca Al-Quran merupakan kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka semakin banyak apa yang kita baca, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak pula, seperti itu. Dan ketika seseorang sudah meniatkan untuk melaksanakan sebuah ibadah lalu terhalang karena tidur, sakit atau apa, Allah Azza wa Jalla akan tuliskan dia mendapatkan pahala sempurna. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Orang yang meniatkan untuk melakukan sebuah kebaikan lalu dia terhalang tidak bisa mengerjakan, dia akan mendapatkan kebaikan sempurna. Yang kedua, untuk seorang wanita ketika melaksanakan sholat di rumahnya, justru ini merupakan suatu yang afdal, suatu yang ditekankan dan dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun kita tidak bisa hitung dengan hitungan angka, sebagaimana dalam hadis disebutkan, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat sendiri kalah dengan salat berjamaah 27 kali lipat, dalam riwayat 25 kali. Akan tetapi para ulama menyebutkan bahwa sebuah sunnah memiliki hitungan ibadah atau keistimewaan bukan dari jumlah bilangan angka, akan tetapi dari kesesuaian dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wanita diperintahkan untuk sholat di rumah, maka dia telah melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabiyah atau sahabat wanita ingin sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah mengatakan, aku tahu kamu ingin sholat di belakangku, akan tapi sholatmu di rumahmu lebih afdol, lebih utama daripada engkau sholat di masjid masyarakat, seperti itu. Maka dengan sholatnya ibu dan kaum mukminat di rumah, insya Allah itu yang lebih afdol daripada sholat di masjid. Sekalipun di masjid untuk kaum laki-laki terutama akan mendapatkan pahala jamaah, tapi kita lebih dituntut untuk sholat di rumah. Sekalipun sholat di masjid berjamaah pun tidak boleh dilarang.
Tidak boleh dilarang sebagaimana dalam hadis yang sahih, idza sta'dzanat ahadukum imra'atuhu ila al-masjid falam yamna'ha. Kata Rasulullah SAW, apabila ada seorang wanita di antara keluargamu ingin izin untuk salat berjamaah, jangan dilarang seperti itu. Akan tapi salat di rumah lebih afdal, wallahu a'lam bis-shawab. Tapi yang kedua Ustaz berkaitan dengan apakah berdosa jika tidak menghafal? Oh iya, rukuk ini doa baik kita rukuk yang berbeda-beda. Tentu hikmahnya seperti yang kita sebutkan tadi untuk menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah SAW membaca doa ini lalu kita kerjakan, kita sudah melaksanakan sunnah Nabi dalam doa ini. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan doa yang ini lalu kita amalkan, maka kita telah mengerjakan dua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita tidak bisa mengerjakan kecuali satu saja, tidak apa-apa, karena kaitannya berkaitan dengan sunnah, masalah sunnah, sehingga kalau kita tinggalkan tidak apa-apa, bukan merupakan sebuah dosa, tidak berdosa kita. Bahkan menurut mazhab Syafi'i, seingat ana, semua zikir dalam salat selain Al-Fatihah hukumnya sunnah. Sehingga kalau seandainya ada orang lupa untuk tidak membacanya, maka tidak ada sujud sahwi seperti pendapat mazhab lainnya. Ketika mazhab lain mengatakan bahwa wirid dalam salat hukumnya wajib, maka ketika ditinggalkan secara sengaja harus sujud sahwi. Ya, dan menurut mazhab Syafi'i tidak. Zikir dalam salat selain Al-Fatihah atau bacaan dalam salat selain Al-Fatihah, Al-Fatihah rukun. Kan tapi selain Al-Fatihah hukumnya adalah sunnah. Maka ketinggalan pun tidak apa-apa, tidak wajib sujud sahwi dan tidak berdosa. Apalagi doa-doa lainnya, wirid-wirid yang tidak kita hafal, wallahu a'lam bis-shawab. Ustaz barakallahu fikum, Ustaz jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami, dan sepertinya pertanyaan yang barusan dijawab merupakan penutup perjumpaan kita pada kesempatan yang bahagia ini. Ustaz jazakallahu khairan wa barakallahu atas waktu dan ilmunya Ustaz. Faedahnya semoga bisa kembali berjumpa di pertemuan berikutnya. Amin, amin. Barakallahu fikum. Demikian pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini, dan mohon maaf segala pertanyaan yang belum bisa kita respon. Dan tersaksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com. Dan setelah ini jangan lupa saksikan live interaktif fikih muamalah kontemporer bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah taala. Syukran jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.